Bismillahirrahmanirrahim. Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda. Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Kamasalil ghaisil katsiri. Kamasalil ghaisil katsiri. Asaba ardan. Asaba ardan. Fakana minha naqiyatun qabilat al-ma'a. Fakana minha naqiyatun qabilat al-ma'a. Fa'anbatat al-kala'a. Fa'anbatat al-kala'a. Wal ushba al-katsira. Wal ushba al-katsira. Wa kanat minha ajadibu. Wa kanat minha ajadibu. Amsakat al-ma'a. Fanafa'allahu bihan nasa. Fanafa'allahu bihan nasa. Fasharibu wasaqau wazara'u. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an. Innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wala tunbitu kala'an. Wala tunbitu kala'an. Fadzalika masalu man faquha fi dinillahi. Masalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Fa'alimahu wa 'allamahu. Fa'alimahu wa 'allamahu. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi. Lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menjelaskan bahwa orang manusia terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam. Itu ada berapa macam? Dua. Ada dua macam. Yang pertama, di sini di hadis ini yang dua macam itu dikiaskan, dianalogikan ibarat tanah. Manusianya ibarat tanah, Kanjeng Nabi dengan ajarannya ibarat hujan yang besar. Manusianya ibarat tanah, Kanjeng Nabi beserta ajarannya ibarat hujan. Sebagaimana kita tanah di dunia ini, di bumi ini, ada tanah yang di saat kena air hujan, itu tanah menyerap air, terus nanti di tanah itu tumbuh rerumputan dan pepohonan yang macam-macam. Berarti tanah itu subur. Disiram air hujan, kemudian di tanah itu ditumbuhi tumbuhan dan tanaman macam-macam. Ada juga tanah yang gundul. Karena karena nggak ada tumbuhan, airnya diambillah sama orang. Dipakai minum, dipakai nyiram, dan lain-lain, dimanfaatkan. Masih mending. Dan yang terakhir, atau yang kedua, perumpamaan yang kedua itu, ada manusia yang ibarat tanah yang tandus. Ibarat tanah yang tandus. Kalau tanah yang tandus itu gimana? Mau disiram air hujan, mau disirami terus sebanyak-banyaknya, ini tanah yang tandus tidak menerima air. Dalam artian, walaupun dia tersiram air, tapi tidak ada pengaruhnya. Walaupun dia tersiram air, tapi tidak ada tidak ada pengaruhnya, dan tidak akan bisa tumbuh pepohonan di situ. Tidak akan bisa tumbuh pepohonan di situ.
Begitulah manusia terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang-orang yang menerima ajaran itu, kemudian dia mengamalkannya, melakukannya, bahkan mengajarkan dan menyebarkan kepada orang lain. Mengajarkan dan menyebarkan kepada orang lain. Dan ada juga orang, manusia yang terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita SAW itu nggak nerima sama sekali, nggak iman. Bahkan ada orang yang tahu ajaran kanjeng Nabi itu benar, Nabi Muhammad itu betul adalah Nabi akhir zaman, tapi ya karena gengsi lah, intinya belum dapat hidayah dari Allah, akhirnya dia tidak mau iman kepada kanjeng Nabi. Kalau sudah tidak iman berarti ajaran kanjeng Nabi pun tidak ia jalankan. Ibarat tanah yang tandus. Mau dikasih air hujan, mau dikasih air siraman segimana apapun, kalau tanahnya tandus, maka tanah itu tidak bisa ditumbuhi oleh pepohonan. Tidak bisa ditumbuhi oleh rumput sekalipun. Tapi kalau tanah yang subur, dikasih hujan, dia akan menumbuhkan rumput, menumbuhkan pepohonan yang banyak dan bermacam-macam. Orang itu mendapatkan atau terhadap hidayah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada yang menerima, mengimani, mengamalkan, bahkan bisa mengajarkan kepada orang lain, menyebarkannya. Nah, sedikit belok, mengajarkan ilmu kepada orang lain ini kan termasuk amal yang tidak akan terputus pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal. Mengajarkan ilmu atau ilmu yang bermanfaat, dengan bahasa lain, ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu amal yang tidak akan terputus pahalanya sekalipun orangnya sudah meninggal. Dan lagi keutamaan buat orang yang mau ngajak orang lain, buat orang yang mau mengajar orang lain, buat orang yang mau ngasih tahu orang lain terus mengajak bareng-bareng melakukan kebaikan. Ada satu lagi hadis dari kanjeng Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, barang siapa yang menunjukkan dan ngajak satu kebaikan kepada orang lain, maka orang yang ngajak itu akan mendapatkan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada orang yang melakukan atau orang yang diajak tadi. Orang yang ngajak orang lain untuk berbuat kebaikan, maka orang yang ngajak ini akan mendapatkan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada orang yang melakukan atau yang diajak tadi. Jadi kalau dia ngajak, ya dia juga mengamalkan, dia pahalanya akan double. Ya itulah yang namanya tanah subur itu, sekali kena air hujan, sekali disiram, maka akan banyak tumbuh rerumputan, bahkan pepohonan yang bermacam-macam di situ. Namanya juga tanah yang subur. Tapi kalau tanah yang tandus, mau dikasih air hujan, mau diapa-apain juga, sekali tandus susah untuk bisa tumbuh di situ. Atau bahkan kalau yang tandus itu ya nggak bakalan bisa menumbuhkan tumbuhan di tanah yang tandus. Begitulah manusia yang golongan kedua itu, dengan atau terhadap ajaran dan hidayah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia mungkin tahu, dia paham, bahkan dia sebetulnya mengiyakan gitulah, membetulkan, tapi tidak mau menerima, tapi tidak mau mengikuti, tapi tidak mau mengamalkan. Nah, itulah orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.